Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas pentingnya amalan hati. Salah satu di antara pertimbangan atau alasan kenapa amalan hati lebih penting daripada amalan jawarih, amalan anggota badan adalah pertama, setiap amalan anggota badan wajib dibarengi, disertai dengan amalan hati berupa niat yang ikhlas, berupa adanya mahabbah atau rasa cinta kepada Allah ketika melakukan amalan tersebut sehingga semangat, berupa adanya khauf atau rasa takut kepada Allah, takut amalan itu ditolak dan tidak diterima, berupa juga roja atau berharap kepada Allah, berharap pahalanya, berharap ridhonya, berharap surganya, berharap ampunannya. Termasuk juga muraqabah. Muraqabah merasa ketika beramal selalu diawasi oleh Allah, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Apapun amal zahir yang kita lakukan berupa sholat, saum, haji, umroh, atau apapun sedekah umpamanya, wajib disertai dengan beberapa amalan hati. Dan lebih memperhatikan kualitas dari amalan hati tersebut. Keikhlasannya wajib untuk dijaga, demikian juga mahabbahnya, khaufnya, rojanya, termasuk muraqabahnya wajib diperhatikan. Selain memperhatikan aspek amalan zahir, kalau kita sholat, bagaimana cara kita mengangkat tangan, cara sedekap, cara ruku, cara sujud, harus diperhatikan agar sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Aspek batinnya jauh lebih harus diperhatikan. Kalau hanya memperhatikan aspek zahir tapi mengabaikan aspek batin, umpamanya dibiarkan, amal batinnya rusak, niatnya rusak. Kekhusyuannya kalau wajib khusyuk rusak. Juga tidak ada unsur mahabbah, khauf dan roja kepada Allah ketika mengamalkannya. Tidak ada kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah, rusak amalan lahir, amalan batinnya, rusak pula amalan zahirnya. Apa akibatnya? Amalannya ditolak. Bukan hanya ditolak tapi diazab. Karena itu berkata Imam
Ibnu Rajab Al-Hambali, innal i'tina bil-zahir wa ja'alaha zahiyatan wa ihmalal bawatin wa ja'alaha khawiyatan yuaddi ila dukhulin nar wal'iyadu billah. Hanya memperhatikan aspek zahir dan menjadikan aspek zahir sebagai amalan pokok, tapi mengabaikan aspek batin sehingga kosong dari amalan hati, itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Ada beberapa contoh yang diterangkan oleh para ulama tentang bahayanya mengabaikan aspek batin, hanya fokus kepada aspek lahir. Hadis pertama dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, inna awwala syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashian. Sesungguhnya hal yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan. Sehingga engkau tidak lagi melihat seorang pun yang khusyuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Musnadus Syamiyin. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, wa aslul khusyu huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'a al-qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lahu. Asal kekhusyuan adalah dari hati. Hati yang lembut, yang lunak, tidak keras, yang tenang, yang khudu, tawadu, merendah kepada Allah. Dari sini lahir kekhusyuan. Kalau hatinya khusyuk, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan, karena anggota badan hanya mengikuti instruksi hati. Wa yatarattabu ala adamil khusyuk amron. Dari tidak adanya khusyuk lahirlah dua bahaya, dua kerusakan, dua kebinasaan yang teralami oleh orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kerusakan pertama adalah adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kama qala Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, orang yang sholatnya tidak khusyuk, dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat yang benar, yang khusyuk, yang ikhlas dan khusyuk, pasti harus mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kita dapati orang memelihara sholat yang 5 waktu, bahkan sholat sunnat. Tapi di luar sholat dia tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Dia melakukan perbuatan keji yang merusak dirinya, yang merugikan diri sendiri, tetap merokok. Kalau tukang mabuk tetap mabuk, tukang judi tetap judi, tukang zina tetap zina. Juga perbuatan mungkar seperti menyakiti sesama, merugikan sesama, mencela, menggibahi, menghina, mencuri,
korupsi, dan yang itu kemungkaran. Sholatnya tidak mencegah dia dari keji dan munkar, sehingga seusai sholat dia tetap jahat. Ini kemungkaran atau kerugian pertama, kebinasaan pertama, bahaya pertama yang lahir dari ketidakkhusyuan di dalam sholat. Kedua, adamul falah yaumal qiyamah. Dia tidak akan meraih kebahagiaan dengan sholatnya yang tidak khusyuk pada hari kiamat. Karena orang yang dijamin memperoleh bahagia dengan sholatnya hanyalah orang yang khusyuk. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sampai kebahagiaannya diterangkan oleh Allah di akhir ayat yang menjelaskan orang ciri-ciri orang beriman itu. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Sebelum ayat itu walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang mukmin yang bahagia itu orang yang menjaga salatnya. Bukan dijaga dari aspek pelaksanaannya, tapi dijaga kualitas dari pelaksanaan salat, termasuk hatinya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Baru ulaika humul warithun, mereka yang akan menjadi ahli waris. Alladzina yarithunal firdaus, yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Adapun orang yang mengabaikan aspek ini, mengabaikan aspek hati ketika sholat, tidak khusyuk, tidak ikhlas, orang itu terancam dengan bahaya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Orang yang mengabaikan aspek batin di dalam salatnya, ya sahun ya ria. Dia tidak khusyuk dan niatnya tidak ikhlas. Rusak kondisi hati ketika sholat, rusak pula sholatnya, terkena dengan ayat fawailul lil musallin. Inilah contoh pertama kasus tentang rusaknya hati menyebabkan tertolaknya amal. Rusaknya hati, rusaknya amal, lalu tertolaklah amal tersebut, bukan diberi pahala tapi diazab. Contoh kasus kedua diterangkan di dalam hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah. Faja'alaha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Ini mengerikan. Kenapa? Karena ternyata pertama ini banyak dialami oleh kaum muslimin, mungkin kita di antaranya. Kedua, efek buruknya sangat merugikan kita. Kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui beberapa kaum dari kalangan umatku. Berarti umat Islam. Kita. Mereka datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung yang besar. Pada hari kiamat orang itu datang membawa pahala yang sangat besar, banyak. Hasil dari amalnya. Terus faja'aluhallahu haba'an manthura. Allah jadikan kebaikan yang banyak, pahala yang banyak itu hilang, musnah, ibarat debu yang tertiup angin. Habis, sudah tidak bersisa.
Dan itu secara psikis merugikan, membuat kecewa, membuat sedih, membuat syok. Berkata Thauban radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskan mereka itu kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Yang kayak gitu tuh siapa gitu? Datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, hilang musnah tanpa sisa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu adalah ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian, sesama muslim dari jenis kalian. Mereka juga suka mengambil bagian ibadah di malam hari sebagaimana kalian. Rajin tahajudnya. Dan ini bukan orang sembarangan, ahli ibadah. Tapi apa yang terjadi? Mereka adalah orang-orang idza khalau bimaharimillah. Ketika mereka menyendiri, terus memperoleh kesempatan untuk melanggar apa yang Allah haramkan, intahakuha, mereka langgar. Apa yang Allah haramkan itu mereka lakukan. Hanya karena mereka merasa sendirian, gak ada orang lain. Gak ada yang lihat, gak malu gitu. Lalu bermaksiat. Nyaris zaman baheula ini jarang dilakukan maksiat ketika menyendiri. Kalau sekarang, na'udzubillah, kemaksiatan banyak dilakukan ketika sendirian. Di kamar atau di tempat yang gak ada orang, buka gadget, buka laptop, buka tablet, buka iPad, buka komputer, masuk internet. Dia berselancar di dunia maya. Apa yang mereka cari dan lihat rata-rata adalah apa yang Allah haramkan. Aurat perempuan bagi laki-laki atau aurat laki-laki bagi perempuan. Lagu-lagu dan musik-musik yang nyata-nyata haram menurut Quran Sunnah. Dan jangan heran nanti di akhir zaman ada orang yang akan menghalalkannya. Orang yang menghalalkannya diungkap di depan orang, banyak pengikutnya, dia meraih dosa jariah dari para pengikutnya. Setiap orang yang nyetel lagu musik halal, tuh ada fatwa. Dia berdosa, orang yang memfatwakannya juga ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa si pengikutnya sedikit pun. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan yang salah di dalam agama, menjelaskan agama ternyata salah keliru, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Terus dia jelaskan secara keliru salah, lalu diikuti, dia memperoleh dosa ditambah dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun. Nah, seperti itu. Jadi mereka ketika menyendiri buka website, konten-konten yang menyenangkan padahal diharamkan. Zaman sekarang hampir setiap orang bisa melakukannya. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki
HP ataupun fasilitas untuk berselancar di dunia maya tersebut. Orang-orang fakir, miskin, jangankan HP untuk makan juga dia nggak punya, itu mah lebih selamat. Tapi orang-orang yang punya HP, punya kuota, punya pulsa, punya akses untuk berselancar di dunia maya, riskan terkena ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani mensahihkannya di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ketika mengomentari hadis ini, berkata para ulama, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, fahaulai qamu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khuluwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Mereka yang diterangkan dalam hadis ini melaksanakan amalan-amalan zahir seperti tahajud, mungkin siangnya saum, tapi mengabaikan amalan batin, amalan hati, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ilmul qalbi biqurbir rabbi. Hati mengetahui tentang dekatnya Allah. Allah selalu mengawasi, walaupun kita sendiri. Allah melihat tidak hanya yang zahir, bahkan isi hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kesadaran bahwa Allah dekat, Allah melihat, ini disebut muraqabah. Selain Allah ada nggak makhluk lain yang melihat? Ada, malaikat pencatat. Malaikat hafadhah, malaikat penjaga, malaikat raqib dan atid. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid. Ada malaikat hafadhah. Kanan kiri raqib atid, depan belakang malaikat hafadhah. Ada malaikat qarin yang mendampingi kita dan nanti akan memberikan persaksian pada hari kiamat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata qarin bagi orangnya. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan qarin di sini adalah malaikat yang menjadi qarin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus, dikirim kepada satu qarin dari jin, qarin dari malaikat. Pada hakikatnya kita tak pernah sendirian. Sadari itu, itulah yang disebut dengan muraqabah. Oleh karena itu kalau umpamanya kita ada orang kawan 1-2 orang, berani nggak kita membuka aurat wanita dalam HP kita? Terlihat oleh dia? Enggak memalukan. Ingat, walaupun enggak ada orang, ada malaikat, raqib dan atid. Malaikat hafadhah. Terutama Allah Azza wa Jalla melihat, menyaksikan. Dan kelak apa yang kita lakukan itu akan dibuka. Nah, orang yang seperti inilah yang bernasib seperti itu di akhirat. Dia bawa pahala yang banyak hasil amalnya. Setelah itu Allah jadikan semuanya itu menjadi musnah, sia-sia seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu ada sebuah kitab namanya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau berkata, haulai yaj'alullahu a'malahum yawmal qiyamah haba'an manthura
la yantafi'u minha sahibuha bi syai'in aslan. Wa hadha min a'dhamil hasarat 'alal 'abdi yaumal qiyamah. Ayyara sa'yahu kullahu dha'i'an lam yantafi' minhu bi syai'. Wa huwa ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amalihi wa qad sa'ida ahlus sa'yin nafi bi sa'yihim. Mereka orang-orang yang semua amal-amal baiknya pada hari kiamat hilang musnah bagaikan debu yang tertiup angin. Artinya amalan-amalan mereka yang zahir tidak bermanfaat sedikit pun bagi pelakunya. Dan ini sebesar-besar kerugian bagi seorang hamba pada hari kiamat. Dia melihat pahala dari hasil usahanya, tapi tak bisa dia rasakan manfaatnya. Padahal hasil usaha di dunia berupa pahala itu yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Ingat, modal bahagia di akhirat hanyalah pahala. Itu harta kekayaan kita di akhirat yang membuat kita bahagia. Kalau di dunia yang membuat kita bahagia atau senang di dunia, harta dunia. Ada uang yang melimpah, beli apapun bisa, rumah mewah, megah. Demikian juga kendaraan yang mewah, yang megah. Dia bisa senang-senang. Gak ada utang. Dan orang yang paling menderita di dunia gak punya uang, hutang banyak, dikejar-kejar debt collector. Gak tenang hidupnya, dia mau makan susah. Secara sosial dikejar-kejar oleh orang yang memberikan utang, sengsara di dunia. Di akhirat, harta dan hutang itu ibarat pahala dan dosa. Pahala adalah harta kita yang membuat kita bahagia. Itu penyebab kita masuk surga dan level mana. Surga yang kita akan tempati sangat bergantung pada saldo pahala yang kita miliki. Dosa ibarat utang tuh. Kalau pahala habis, dosanya banyak, neraka. Semakin banyak hutang atau dosanya, makin dahsyat azab neraka. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji? Kenapa kita ibadah? Yang kita inginkan pahala. Itu yang jadi modal kebaikan. Ternyata habis semuanya. Karena apa? Karena mengabaikan aspek hati, amalan hati. Ya. Ini contoh kasus kedua. Orang yang fokus memperhatikan amalan zahir, mengabaikan amalan batin. Contoh kasus ketiga, ini lebih mengerikan lagi. Saking menakutkannya sampai seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini sebelum menyampaikannya pingsan sampai 3 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang tabi'in datang dari luar kota ke Madinah. Di Madinah ada orang yang sedang dikerubuti banyak orang. Dia menjelaskan ilmu, ditanya ini, ditanya itu. Dia bertanya, itu orang siapa? Abu Hurairah. Saat itu Nabi sudah wafat. Para sahabat besar banyak yang sudah wafat. Akhirnya dia ikut gabung. Setelah semua bubar, dia sendirian bertanya. Sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar. Hadis itu dari Nabi SAW. Lalu Abu Hurairah menyatakan, saya akan sampaikan satu hadis yang saya dengar langsung dari Nabi SAW. Di tempat ini gak ada orang lain yang bersama kami saat itu. Selain aku dan beliau. Tiba-tiba pingsan. Lalu siuman, ini berulang 3 kali. Setelah 3 kali baru disampaikan. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Fa'utiya bihi fa'arrafahu bi ni'matihi fa'arafaha.
Faqala fama amilta fiha qal qataltu fika hatta stushidtu. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat pertama orang yang mati syahid. Dia jihad, berperang, membela agama Allah, melawan orang kafir, mati di medan perang. Syahid, didatangkan. Lalu Allah memperkenalkan, mengingatkan dia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan semua nikmat itu? Dia diberi keberanian, diberi skill untuk bertarung, untuk berperang gitu. Diberi fisik yang kuat. Dia berkata, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku syahid. Apa yang terjadi? Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga menyatakan yang sama, bohong kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu itu kamu niatkan agar orang-orang mengatakan kamu ini jari. Jari itu berani, hebat, pahlawan, jagoan, dan yang sejenisnya, pujian. Dan pujian itu telah dikatakan kepadamu. Amalnya bagus, jihad. Banyak orang yang mati, musuh di tangannya. Bagus amal. Tapi yang jelek hatinya, niatnya, riya, ingin dipuji. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu orang itu diperintahkan agar diseret pada wajahnya, kedua kakinya ditarik. Wajahnya diseret di atas tanah. Hatta ulqiya finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Lalu setelah itu didatangkan orang hebat kedua. Orang hebat kedua ini rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ada enggak yang seperti ini? Jarang. Orang itu selama hidupnya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. Gitu terus. Kebayang orang ini ilmunya tinggi. Dia berilmu tinggi, terus dia amalkan, dia ajarkan, dia baca Quran. Hebat nggak ini orang? Hebat. Jarang orang seperti ini di setiap generasi, di setiap zaman, di setiap tempat. Kerjanya kutub buku, belajar, mengajar, baca Quran. Nggak ada kegiatan lain. Dipanggil oleh Allah, kata Allah Azza wa Jalla, aku telah memberikan banyak nikmat kepadamu, nikmat ilmu, nikmat hidayah untuk belajar ilmu dan mengajarkan. Fama amilta fiha. Apa yang kamu amalkan dengan semua itu? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. Ini hebat. Diberi kecerdasan, diberi waktu luang, diberi semangat. Tiga ini, kecerdasan, waktu luang, dan semangat untuk belajar ilmu dan memahaminya, itu tidak Allah berikan ke banyak orang. Ada yang semangatnya gede, kurang cerdas, oon. Ada yang cerdas, terus semangat besar, sibuk dengan urusan dunia. Ada orang yang tidak sibuk dengan urusan dunia, tapi dia juga cerdas, semangat untuk belajar. Kecil hilang, malas. Jadi tiga ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang. Ketika diberikan, orang itu melakukannya. Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Itu yang dilakukan orang. Itu hebat, amalan hebat. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma li ayyuqala alim wa qara'tal Quran li ayyuqala qari. Faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar. Tujuan kamu belajar itu ingin dipuji sebagai orang alim. Ingin disebut ustadz, beken, da'i, terkenal, seorang mubalik yang tenar gitu ya. Menjadi idola bagi jutaan umat dan seterusnya.
Dikenal sebagai orang yang cerdas, yang berilmu. Dan pujian itu sudah diberikan. Kalau para qori yang bacaannya bagus, bacaan Quran ingin dipuji. Dia rekam bacaannya, dia upload ke media sosial, dia lihat siapa yang nge-like, siapa yang komen, siapa yang subscribe, dan seterusnya. Senang dia. Itu yang memotivasi dia. Disebutlah ini qori yang bagus bacaan. Bukan berarti gitu tuh jelek, bukan. Bagus, tapi niat. Jangan hanya karena ingin dipuji. Nah ini, kamu baca Quran tapi agar orang-orang memuji kamu sebagai seorang qari. Akhirnya orang itu diperintahkan oleh Allah diseret pada wajahnya, dilemparkan dalam api neraka. 2 tuh. 3, hartawan dermawan dipanggil. Sama kasusnya, tukang infak sedekah tapi ingin dipuji. 3 amal ini amalan hebat. Secara zahir, jihad sampai mati syahid. Belajar mengajar baca Quran, belajar mengajar baca Quran. Ini tahu nggak orang kalau sudah merasakan nikmatnya belajar dan mengajar serta membaca Al-Quran, itu bisa lupa segala-galanya. Sebagaimana itu yang menjadi penyebab para ulama itu sehari berjam-jam hanya belajar kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah sehari itu belajarnya 12 jam. 2 jam ilmu akidah, 2 jam ilmu fiqih, 2 jam ilmu bahasa Arab. Terus 12 jam setiap hari, bayangkan. Kalau ada seorang yang menggeluti ilmu dunia, dihabiskan waktu 10 jam atau 6 jam atau 5 jam sehari, itu pasti bakal menjadi ahli di bidang itu. Kalau dia atlet, bayangkan petarung sehari 12 jam. Latihan, pasti ototnya, kekuatannya, pukulan, juara dunia itu. Juara dunia nggak sampai 12 jam sehari. Meriennya nggak tahu tapi. Nah, ini di bidang agama. Kebayang ilmunya. Kenapa mereka bisa kuat? Ternikmati. Syekh Al-Albani rahimahullah dituturkan oleh murid-muridnya pengalamannya. Beliau duduk pagi-pagi di mana di mejanya, kemudian di perpustakaannya menelaah kitab. Istrinya mengantar makanan sarapan, tinggalkan. Siangnya menjelang zuhur istrinya mengantar makanan. Yang kedua untuk makan siang. Ternyata yang tadi pagi itu utuh, belum disentuh. Kenapa ini? Astagfirullah, saya lupa. Terabaikan oleh ilmu. Itu begitu kalau sudah merasakan kenikmatan mempelajari ilmu. Membahasnya, mengajarkan. Ada kenikmatan. Begitu juga baca Al-Quran, apalagi tajwid makhrajnya benar, lagunya enak. Diri sendirinya aja umpamanya kita senang mendengarkan, melantunkannya gitu. Sampai serak sekalipun. Kita lihat para Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, suaranya itu sampai agak serak-serak. Kenapa? Tapi seraknya serak enak. Karena memang setiap hari berjam-jam memurojaah hafalannya gitu. Mengulang-ulang hafalannya berjam-jam seperti itu. Kenapa bisa kuat? Karena ternikmati. Merasakan kenikmatan rohaninya. Itu terjadi pada kebanyakan anak muda semalam suntuk bisa tidak tidur membaca buku. Khusyuk. Tapi yang dibaca komik. Yang dibaca novel. Yang dibaca drakor gitu kan. Ada kan ceritanya seperti itu. Kuat itu. Lagi ngantuk baca itu cenghar. Kenapa? Khusyuk dia. Jiwanya, pikirannya, perasaannya masuk ke alur cerita. Kalau ada cerita sedih dia ikut nangis gitu. Tisu itu bisa habis semalaman. Kalau menyedihkan. Kalau ternyata bogala lakona.
memperoleh keuntungan, kemenangan, sampai ada euforia, sampai ada ekspresi kesenangan. Kan gitu, khusyuk tuh. Ngantuk tidak dirasa, ditahan, capek, lelah sampai berjam-jam. Itu kalau sudah ternikmati begitu. Tapi itu pada aspek yang buruk. Kalau aspek yang baik seperti baca Quran, belajar ilmu, ibadah, sholat semalaman dengan terhayati, bisa nikmat, bisa lama. Nah, ini 3 orang dengan 3 amalan hebat, amalan zahir, tapi amalan hatinya rusak. Kondisi hatinya rusak ketika mengamalkannya, maka mereka itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Ketika mengomentari hadis ini, hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, fa inna haula'i thalathah alladzina yuriduna riya wa sum'ah hum bi'iza'i thalathah alladzina ba'da an-nabiyina minas siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka yang 3 orang yang disebutkan dalam hadis dengan niat riya dan sum'ah, sebenarnya mereka orang-orang terbaik yang disatu golongankan oleh Allah dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Karena apa? Karena belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah tugasnya para nabi, para rasul. Tugas manusia termulia sejagat. Demikian juga orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW multi amal. Beliau da'i yang mendakwahkan Islam, beliau juga mujahid, bahkan panglima perang yang hebat. Beliau juga orang yang sangat dermawan. Dalam ketiga hal ini beliau tidak tertandingi. Jihadnya terhebat, ilmunya dan dakwahnya terhebat, kedermawanannya juga terhebat. Tak ada yang menanding. Maka siapapun orang yang mengikuti amalan beliau dalam ketiga hal ini, dakwah, ilmu dan dakwahnya hebat, jihadnya hebat, dermawannya juga hebat, ini orang yang luar biasa istimewa. Tapi semua itu rusak hanya karena hatinya yang rusak. Rusaknya hati melahirkan amalan hati yang rusak. Ada riya. Dalam kasus ketiga orang tadi dalam hadis ini, karena riyanya. Dan ini bukti ketiga bahwa rusaknya hati bisa merusak amal zahir dan mengakibatkan pelakunya ini termasuk ke dalam kebinasaan. Ini kasus ketiga, contoh ketiga yang diterangkan di dalam hadis. Keempat, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu menyampaikan satu hadis. Ini tak kalah mengerikannya. Berkata Nabi SAW, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, masuk juga perempuan, mengamalkan amalan-amalan ahli surga menurut penglihatan manusia. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia akan masuk neraka. Menurut penilaian manusia ini ahli surga ini orang. Amalannya hebat. Amalan-amalan ahli surga. Dia beribadah, dia beramal soleh, dia melakukan kebaikan, dia menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dalam pandangan orang begitu. Ternyata dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Hadis ini juga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ketika menerangkan hadis ini berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Qawlu fima yabdu linnas isyaratun ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dhalik.
Wa anna khatimatas su takunu bisababi dasisati batinihi lil abdi la yattali'u 'alaihan nas. Fatilkal haslatul khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut. Walau lam yakun hunaka ghishun wa afatun lam yaqlibillahu imanahu. Perkataan Nabi dalam hadis ini, fima yabdu linnas, orang itu mengamalkan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Ini isyarat bahwa batin orang itu tidak begitu. Batinnya itu sebaliknya. Dan kematian su'ul khatimah orang tersebut disebabkan karena kerusakan aspek batin yang tidak diketahui oleh manusia. Itulah yang menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa orang itu melakukan amal-amal baik, amalan ahli surga, tapi di akhir hayat dia berhenti dari amalan baik dan berbelot menjadi amalan buruk, lalu mati dalam keadaan demikian su'ul khatimah. Kalau di awalnya baik nih orang. Berkata Imam Ibnu Rajab, ini mengisyaratkan amal-amal baik yang dia lakukan ditolak dan tidak diterima. Sebagai bukti ditolak, Allah cabut hidayah untuk melakukan amal baik. Berhenti di amal baik dan Allah campakkan keinginan untuk melakukan amal buruk di akhir hayatnya lalu mati dalam keadaan demikian. Kenapa orang itu ditolak amalnya dan dicabut hidayahnya? Karena kata Imam Ibnu Rajab, orang ini tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Amalan lahirnya bagus. Salat, saum, thalabul ilmi, umroh, haji, dan macam-macam. Tapi syarat diterimanya amal diabaikan, yaitu dua. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi, ditolak itu amalan. Dan sebagai bukti amalan itu ditolak, hidayah dari diri orang itu dicabut. Berhenti dia dari ibadah. Lalu berganti berbelot kepada amalan buruk, bermaksiat, mati dalam keadaan demikian, su'ul khatimah. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu sangat tergantung pada amalan terakhir. Amalan awalnya bagus tapi kemudian berhenti lalu berganti dengan amalan buruk, mati dalam keadaan demikian, terhapus semua pahala amal baik dan yang diperhitungkan amal buruk. Su'ul khatimah. Sebaliknya, orang yang awalnya amalnya jahat, amalan ahli neraka, di akhir hayat berhenti lalu beramal-amal soleh lalu mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Ternyata penyebab orang itu berhenti dari amal baik, belot menjadi amal buruk, dan mati dalam keadaan demikian alias su'ul khatimah adalah tidak terpenuhinya salah satu di antara dua syarat. Atau mungkin dua-duanya. Tidak ikhlas, tidak mutaba'ah. Tidak ikhlas ditolak. Ana agna syurakai adi syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mengamalkan satu amalan. Amalan yang disyariatkan. Tapi dia menduakan aku dalam amalan itu dalam hal niat. Sebagian untukku, sebagian untuk pujian manusia umpamanya. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan syiriknya. Disebut amalan syirik oleh Allah. Taraktuhu wa syirkahu. Ditolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya syaratnya ikhlas. Tidak ikhlas, riya, sum'ah, ditolak. Atau tidak mutaba'ah.
Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ya, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh kita berkreasi, berinovasi, membuat hal yang baru selama bermanfaat, bagus. Mikrofon, lalu pakai ibadah, boleh. Ini bukan bid'ah, urusan dunia ini. Jangan sampai kalau nggak mau bid'ah jangan pakai mikrofon. Bid'ah nggak ada di zaman Nabi. Kalau haji pakai onta, jangan pakai pesawat. Pesawat nggak ada di zaman Nabi. Muka ente juga nggak ada di zaman Nabi. Muka ente bid'ah. Ini orang ngelantur, nggak paham batasan sunnah bid'ah. Ngomong kelihatan bodohnya gitu ya. Kelihatan bodohnya. Atau kalau nggak mau bid'ah jangan pakai beras. Beras nggak ada di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak pernah melakukan zakat dengan beras. Nggak tahu ini orang batasan bid'ah dan sunnah ya. Nabi SAW kalau tidak melakukan sesuatu di zaman beliau karena tidak mampu, ya, belum, lalu tidak dilakukan, oleh kita dilakukan sekarang, maka belum tentu bid'ah. Contohnya apa? Memang beras. Beras tidak ada di zaman Nabi. Yang ada selain itu. Beliau tidak melakukan beras karena tidak ada. Tapi kalau beliau mampu melakukannya, tapi tidak dilakukan, oleh kita dilakukan, nah ini baru bid'ah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam. Nabi mampu nggak melakukan? Mampu. Ulang tahun mampu nggak melakukan? Mampu, kalau mau meriah banget itu gitu ya. Tapi beliau tidak melakukannya. Bukan karena ketidakmampuan, tapi karena memang tidak disyariatkan. Tidak dilakukan lah, maka jangan kita lakukan. Kalau umpamanya zakat dengan beras, karena memang tidak ada di zaman Nabi SAW di tempat itu, ada di tempat lain mungkin ada, tapi tempat itu nggak ada. Yang ada apa? Gandum, kurma, ya itu bahan makanan pokoknya. Di kita di sini bahan makanan pokoknya beras ya itu gitu. Jadi bukan jenis makanannya, berasnya, gandumnya, atau apanya, tapi bahan makanan pokok yang sehari-hari dikonsumsi oleh orang. Itu keluarkan beras. Walaupun beras tidak ada di zaman, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak berarti bid'ah. Karena alasannya tidak ada saat itu. Kalau di kita ada. Dan sebaliknya di kita gandum yang susah. Kurma bisa impor. Tapi bukan itu makanan pokok kita. Nggak semua orang suka kurma, nggak semua orang suka gandum. Sukanya beras. Orang juga nggak suka beras, tapi nasinya. Nyaris semua orang suka. Jadi tidak ada ikhlas, tidak ada sunnah di dalam pelaksanaannya, tidak mengikuti Nabi SAW, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi tidak ada contoh dari kami, ditolak. Nas hadis yang jelas. Orang tadi ditolak amalannya karena salah satu di antara dua-duanya. Mungkin ria, mungkin bid'ah. Ditolak. Mungkin dua-duanya. Ada orang yang ria dengan kebid'ahannya banyak. Nah akhirnya ditolak. Karena itulah maka orang itu dicabut hidayah dan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kasus keempat yang menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang fokus memperhatikan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan kondisi hati ketika melakukan amalan zahir tadi, akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan banyak lagi contoh-contoh kasus lain baik yang diterangkan oleh ayat ataupun oleh hadis-hadis yang sahih. Tapi 4 contoh tadi pun cukup bagi kita untuk meyakinkan kita tentang pentingnya memperhatikan amalan hati, karena mengabaikannya
bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Cukup ya di sore hari ini sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah cukup ya, sudah terlalu banyak. Pertanyaan pertama. Orang tua yang anaknya murtad waliyadzubillah. Orang tua menentang tapi anaknya bandel. Sekarang anaknya sudah menikah. Tapi ayahnya tidak pernah menikahkan anak tersebut. Anak ini perempuan gitu. Sekarang orang tuanya merasa bersalah dan takut nanti bertanggung jawab kepada Allah. Mohon nasihatnya. Musibah besar ya. Ada enggak kesalahan orang tua dalam murtadnya anak? Tergantung. Kalau itu disebabkan karena kelalaian orang tua menanamkan tauhid, menanamkan akidah, mengajarkan anak-anaknya, ya orang tua berdosa. Allah mewanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mananya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhumul kitab wa sunnah. Allimuhum al-fara'id was sunan. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan kepada mereka perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang sunnah. Ajarkan agama. Itu satu-satunya cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka, mengajarkan agama. Kalau ini tidak dilakukan dengan catatan sudah saya sekolahkan, sudah dewasa, sudah tahu mana benar, mana salah. Sudah dewasa, sudah lebih pintar dari silakan memilih jalan sendiri. Keliru dia. Dari kecil harus disiplinkan untuk belajar agama dan mengamalkan. Kalau itu tidak dilakukan, ya orang tua menanggung dosa dari kemurtadan anak. Tapi kalau orang tua sudah maksimal, dari kecil dia sudah didik. Diajak ke masjid kalau dia lelaki gitu ya, diajak ke pengajian, dikondisikan menghafal Quran, doa-doa harian, sampai dipesantrenkan. Setelah itu ya dia belajar, masih belajar ilmu. Bahkan umpamanya di Universitas Islam. Ternyata salah gaul atau salah baca. Dia membaca buku-buku filsafat, buku-buku yang merusak. Akhirnya terpengaruh sampai murtad. Di luar pengetahuan orang tua. Orang tua sudah maksimal selama anaknya di bawah pengawasan. Selalu mendoakan. Tapi ternyata di luar sepengetahuannya berubah menjadi buruk sampai murtad. Maka insya Allah orang tua tidak terkena dosanya karena dia sudah berupaya maksimal. Oleh karena itu banyak kasus di antara para nabi, anaknya durhaka, kafir. Seperti Nabi Nuh, anaknya durhaka. Seperti Nabi Yakub, ada anak-anaknya yang kemudian disebut Bani Israel yang kemudian menjadi komunitas manusia paling durhaka sejagat. Itu orang-orang Yahudi. Itu turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah Israel. Anak-anak turunnya selain Nabi Yusuf itu adalah Bani Israel. Itu yang dimaksud. Nah itu durhaka. Tapi kedurhakannya di luar kontrol dari ayahnya. Ayah sudah berupaya tapi tetap kekeh. Di antara para nabi ada istrinya yang durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut itu ya. Di antara para nabi ada ayahnya yang durhaka. Seperti Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu kasus memberi pelajaran bahwa manusia terbaik juga tidak bisa memberi hidayah kepada manusia terdekatnya, orang-orang yang dikasihinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad
tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang beri hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah berupaya maksimal dan hasilnya ada, orang itu anaknya loyal kepada Islam tapi kemudian di luar kontrol, di luar pengetahuan orang tuanya dia salah gaul, terpengaruh, lalu terjadi penyimpangan sampai murtad, maka insya Allah orang tuanya tidak ikut berdosa. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi lagi, ingatkan lagi ya. Terus nasihati semaksimal yang dia bisa dan jangan lupa doakan. Bismillah, kayaknya ini curhat, laporan. Ustaz, ana punya hutang pada beberapa ikhwan. Tuh kan. Nilainya cukup besar dan lama. Sejak 2015. Ana belum bayar. Selama ini tidak pernah minta maaf dan berkomunikasi dengan mereka. Walaupun ana lihat di masjid ini. Dengan sikap anak itu, apakah amal-amal anak nanti diambil mereka yang meminjamkan uang dan dosa-dosa mereka ditanggung? Iya, hati-hati dengan hutang dan berhutang. Jangan biasakan berhutang kecuali kalau darurat. Berhutang boleh. Al-Quran menjelaskan dalam Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Ya orang-orang yang beriman, kalau kalian mau saling utang piutang sampai masa ditentukan boleh, tapi catat. Gitu. Boleh. Nabi SAW pernah meminjam, pernah, tapi ke orang Yahudi. Kenapa enggak mau ke para sahabat? Kalau ke para sahabat, pasti enggak akan ada yang mau hutangkan, dikasih gitu. Dan Nabi orang yang tidak enakan. Tapi ke orang Yahudi memang berhutang. Ada jaminan digadaikan tanpa bunga. Ketika wafat bajunya dalam keadaan tergadai, beliau berarti punya hutang tapi sudah ada jaminan. Bisa lunas dengan jaminan itu. Nah, jadi berhutang boleh tapi pakai untuk hal yang daruri sifatnya. Yang kepepet, yang urgen. Kalau untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier, pinjam 20 juta mau ganti HP, aduh jangan. HP yang ada saja, asal bisa jalan, gaya mah nomor sekian lah. Jangan gaya-gayaan dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, jadi boleh dan tidak dosa. Dosa kalau tidak bayar. Dosa kalau ada kemampuan bayar tapi nggak membayar walaupun dicicil. Apalagi dengan niat, Ikhwan mau balalager dipinjemi nggak akan berani nagih gitu. Cukup pas ketemu pasang muka angker aja nggak berani nagih tuh. Biasanya yang berhutang lebih mengerikan daripada yang memberi pinjaman. Dari jauh sudah pasang muka angker nggak berani dia ngomong. Itu jurusnya. Pinjam ke sini, pinjam ke sana ke banyak orang. Ya. Kalau betul-betul untuk keperluan urgen, darurat seperti anak yang sakit ke rumah sakit nggak punya uang boleh. Nggak ada makanan, ya nggak mungkin anak istri dibiarkan kelaparan, pinjam boleh. Dan kalau nggak mampu bilang, saya belum punya. Jangankan untuk bayar hutang, untuk makan juga nggak ada. Orang itu nanti akan tahu, lihat udah lunas, jangan difikirkan. Ini tambahan, bukan pinjaman lagi, tapi ngasih. Bisa begitu. Apalagi kita sudah menjelaskan bahwa orang yang membebaskan hutang orang lain yang tidak mampu, terhapus dosanya, dia akan dibebaskan dari azab amalan yang paling Allah cintai. Gitu tuh. Asal orang itu betul tidak mampu, insya Allah dibebaskan. Berapapun. Walaupun puluhan juta, walaupun ratusan juta. Umpah pinjam untuk modal, oke. Nggak, pinjam bukan investasi, pinjam. Boleh. Ternyata bangkrut. Ratusan juta gitu. Dilihat mau ditagih, aduh semua barangnya juga udah hilang. Untuk makan juga sehari-hari nggak ada, sudah dijualin gitu. Gak mungkin lagi mana-mana. Apalagi dilaporkan ke polisi. Wah, tambah terpuruk. Udah bebas. Allah akan ganti dan Allah akan ampuni dosanya dan beri pahala yang sangat banyak.
Jadi kalau kita berhutang sudah bilang saja saya nggak punya. Asal jujur ya, bukan ada simpanan, ada aset saya nggak punya. Ikhwan itu kamu punya mobil, kamu punya rumah, kamu punya aset, jual. Jadi kalau ada ikhwan yang tidak bayar hutang udah lama, apa yang harus kita lakukan? Ingatkan. Dan jangan biarkan dia zalim. Kalau punya aset, suruh jual aset. Kalau enggak, zalim, dosa selama itu. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang pada mampu itu kezaliman. Dosa ya. Kalau sampai akhir hayat tidak dilunasi padahal mampu, maka kebawa ke akhirat. Nanti pahala dia akan diambil diberikan kepada orang yang memberikan hutang. Ya. Adapun udah pinjam tapi udah berupaya tidak bisa bayar sampai mati karena ketidakmampuan, Nabi SAW yang menjadi penanggungnya. Ya, jangan khawatirkan. Kalau benar-benar tidak bisa bayar, jangan sampai ini jadi modus pinjam ke sini lupakan, pinjam ke sono lupakan, pinjam lagi ke yang lain terus jadi dikenal sebagai tukang pinjam tanpa bayar. Seolah-olah istilah minjem itu sama dengan minta dong gitulah. Kalau dia minjem jangan berharap kembali. Nah ini yang buruk ya, jelek. Bagaimana derajat bohong dalam Islam? Nggak ada derajat, yang ada darokat. Artinya hina, buruk ya. Ada yang mengatakan bohong adalah sumber dari segala keburukan. Benar? Iya. Sumber dari kekufuran, kemunafikan, bohong. Tidaklah orang munafik disebut munafik kecuali karena kebohongannya. Apa penyebab orang masih suka berbohong? Yang jelas imannya. Ya, imannya yang sangat lemah. Itu yang menyebabkan dia berbohong. Dan banyak penyebab lainnya ya. Nanti ini akan dibahas di dalam mungkin benteng wanita muslimah ya. Salah satu di antara benteng itu sikap jujur. Itu benteng yang luar biasa bagi setiap orang. Lawannya bohong, nanti akan kita bahas. Insya Allah. Curhat dari Ahwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami anak sudah mengenal sunnah. Mungkin suaminya ada di sini. Nanti di rumah jangan berantem ya. Kamu curhat ke Ustaz jadi saya malu. Padahal nggak tahu yang mana nih. Namun terkadang di saat melihat tutorial di dunia maya masih saya tidak mematikan musiknya. Memang musiknya di tutorialnya otomatis. Tapi bisa dimatikan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah tanpa sengaja mendengar itu haram? Kalau tidak sengaja, tidak diniatkan, tidak. Umpamanya kita ada di toko, di bus, terus disetel musik. Di luar wewenang kita. Masuk mall. Kadang-kadang suka ada lagu kan? Kadang-kadang pas akhir tahun lagu yang disetel lagu gereja. Bisa nggak kita protes? Bisa, cuma diusir oleh satpam. Ibu aja yang pergi sana. Tapi kita ada keperluan di sana untuk belanja, ya nggak masalah. Yang masalah kalau lagu itu disetel dinikmati, aduh ini nostalgia, enak. Akhirnya berlama-lama di sana. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau umpamanya kita tidak malah terganggu dengan itu ya, lakukan keperluan kita secepatnya lalu pergi. Kita lari, di tempat lari itu ada musik. Saya kemarin lari di Saparua, ada yang musik gandeng. Pindah aja ke balai kota. Ke sini nih, kemarin saya keliling di sini. Kemarin hari Selasa. Lari. Kalau bisa dihindari, hindari. Bisa nggak kita protes? Bisa, tapi kita diusir ya. Tolong matikan, jangan bermusik di sini haram. Kita disorakin ya. Kita aja yang pergi di sini. Mana yang harus didahulukan bagi suami?
Mengurus ibu yang sudah tua renta ataukah istri dan anak? Ya, kalau dia mampu melakukan kedua-duanya, lakukan. Dibagi waktunya, dibagi perhatiannya. Ibu yang sudah tua urus, jangan diabaikan. Dulu waktu kita kecil ibu yang ngurus. Ibu itu punya anak 10, seluruh anaknya bisa diurus oleh satu wanita lemah. Tapi satu wanita lemah yang sudah renta nggak bisa diurus oleh 10 anak-anak. Apalagi anak-anak sudah punya keluarga sendiri terabaikan. Itu pintu surga yang masih terbuka, luangkan waktu. Luangkan kesempatan, belum tentu panjang usia ibu. Nanti keburu tertutup setelah meninggal kita menyesal dengan penyesalan yang besar. Lalu berangan-angan, andai ibu saya masih hidup, saya akan gini, gombal itu. Maka ikhwan, akhwat yang masih punya orang tua, ibu atau bapak yang tua renta, jadikan kesempatan itu untuk mendulang pahala, menghapus dosa. Memanfaatkan pintu surga yang masih ada. Jangan mengabaikan. Istrinya harus diberi pengertian ya. Gak apa-apa hak istrinya terkurang sedikit dari aspek uang, belanja sebagian dikeibukan untuk berobat atau yang lainnya. Perhatian suaminya, waktunya, bahkan dorong suaminya. Pak, urus dulu ibumu. Saya dan anak-anak bisa menghandle kebutuhan istri, urus. Gitu, dorong ya. Agar suaminya menjadi anak berbakti. Insya Allah istri anak akan melahirkan. Diperkirakan bertepatan dengan hari Idul Adha. Jika dana kami terbatas, manakah yang lebih utama? Kurban atau akikah? Kurban. Kurban lebih utama. Mohon doanya agar istri anak bisa melahirkan dengan selamat. Ya semoga nanti istrinya diberi kesehatan, anaknya juga sehat, lahirnya lancar, ibunya sehat, anaknya sehat, dan anaknya semoga menjadi anak yang soleh atau solihah. Ya. Orang tuanya juga soleh-solehah. Kedua orang tua anak beragama Nasrani dan sudah meninggal. Dan doa anak pun sebagai anak tidak akan sampai. Amalan apa yang anak bisa kerjakan untuk kebaikan kedua orang tua? Tidak ada. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa menyelamatkan. Wa ma lahum min nasirin. Tak ada seorang pun penolong bagi mereka. Walaupun para nabi. Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Maka beliau nangis, ya. Jadi fokuslah untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau sudah tidak mampu menyelamatkan kedua orang tua, fokuslah menyelamatkan siapa yang bisa kita selamatkan selain orang tua. Terutama keluarga ya. Ini ada 5 pertanyaan. Saya curiga ini anak sekolah PR. Antara ibadah sunnah lebih utama sholat atau puasa? Baik wajib atau sunnah, sholat lebih utama dari saum, tapi tidak harus dibenturkan. Kalau saum apakah tidak boleh puasa? Tidak bisa. Bisa, dua-duanya ya. Baik fardu ataupun sunnah. Jangan sampai saya mah lagi puasa jadi nggak akan sholat. Jangan sampai begitu. Nah, saya mah hari ini mau sholat full jadi tidak akan puasa. Nggak boleh, nggak perlu dipertentangkan. Lakukan dua-duanya. Tapi mana yang lebih utama, sholat apa saum? Sholat lebih utama. Baik yang fardu ataupun yang wajib. Apakah doa mustajab saat puasa hanya di bulan Ramadan saja? Tidak, termasuk yang saum sunat, Senin Kamis, seperti hari ini Kamis ya. Ketika saum kita berdoa, doanya mustajab. Lebih utama mana mendoakan orang lain atau berdoa untuk diri sendiri? Karena saya dengar mendoakan orang lain akan didoakan malaikat. Dan malaikat doanya mustajab.
Bagaimana jika saya ingin menikah namun belum ada ikhwan? Oh ini berarti ikhwan. Belum ada ikhwannya. Tapi teman saya ingin umroh. Apa hubungannya nikah dengan umroh? Tapi teman saya ingin umroh. Bolehkah saya berdoa seperti ya Allah semoga si fulan bisa pergi umroh dan bisa segera menikah? Boleh. Ini tidak harus dipertentangkan. Seolah-olah kalau mendoakan orang lain tidak bisa mendoakan diri sendiri. Atau kalau kita mendoakan diri sendiri tidak bisa mendoakan orang lain. Ada kesan seperti itu. Sehingga mana lebih utama? Bingung nih. Gak perlu bingung. Doakan dua-duanya. Doakan untuk diri sendiri. Doakan juga untuk orang lain. Ya Allah beri saya jodoh segera. Dan beri juga teman saya jodoh yang solehah. Tapi jadikan istri saya lebih cantik dari dia. Boleh? Boleh aja kalau mau begitu ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Doakan diri sendiri, doakan juga orang lain. Boleh enggak? Saya ingin menikah, teman saya ingin umroh, lalu berdoa ya Allah umrohkan dia dan nikahkan saya. Boleh. Tapi kenapa tidak berdoa untuk diri sendiri? Ya Allah nikahkan saya, umrohkan saya, hajikan saya, kan gitu ya. Bagaimana cara adab-adab dalam berdoa supaya diijabah? Lalu saya pernah mendengar jika istighfar lebih baik daripada doa yang selalu dipanjatkan. Jika begitu bolehkah kita berhenti berdoa tapi fokus istighfar? Iya, agar doa diijabah. Ya, pertama Imam Ibnu Qayyim itu menuturkan beberapa poin. Pertama, lakukan dalam sebaik-baik keadaan. Kalau bisa wudhu dulu. Ini tidak wajib, tapi lebih utama. Kedua, dalam keadaan menghadap ke kiblat. Tidak wajib, boleh menghadap kemana saja. Tapi lebih utama. Ini lebih diijabah. Ketiga, lakukan dulu ibadah lain sebelum berdoa. Sholat dulu, kayak sholat wudhu dulu, syukur wudhu, sholat infak dulu, sodakoh dulu, baca Quran dulu, atau amal ibadah lain baru berdoa ya. Terus yang ketiga, kalau ya doanya doa-doa mutlak, silakan angkat tangan. Seperti antara azan dan qomat, seperti pada waktu hujan besar, silakan angkat tangan ya. Keempatnya atau kelimanya, ketika berdoa coba syahadat dulu, sholawat dulu kepada Nabi SAW. Minta ampun dulu, akui dosa-dosa kita. Lalu minta ampunan Allah, lalu setelah itu barulah masuk ke dalam isi doanya dan yakin doa kita didengar oleh Allah, lalu tutup lagi dengan sholawat kepada Nabi SAW. Kalau orang berdoa dengan memperhatikan adab-adab tadi, nyaris doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Betulkah istighfar lebih utama daripada doa? Iya. Kenapa? Zikir itu menunaikan hak Allah. Kalau doa meminta hak kita. Mana yang lebih utama? Menunaikan hak Allah atau meminta hak kita? Lebih utama menunaikan hak Allah. Jadi istighfar adalah hak Allah. Pertama zikir, yang kedua meminta ampunan kepada Allah. Itu lebih utama ya. Karena Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Adapun doa meminta hak kita. Tapi ini tidak perlu untuk dipertentangkan. Seolah-olah kalau istighfar jangan berdoa, kalau berdoa nggak bisa istighfar. Nggak perlu, dua-duanya lakukan istighfar lalu berdoa. Makanya tadi dikatakan salah satu adab doa istighfar dulu. Minta ampunan dulu kepada Allah SWT. Ketika tahajud saya suka berdoa dan curhat terkait soal saya gundah, galau, stres dalam sujud. Karena lamanya perkara tersebut sampai bablas hingga berkumandang azan subuh. Apakah sholat tahajud saya batal atau membatalkan atau harus diselesaikan? Enggak batal.
Kalau umpama lagi sujud tiba-tiba azan, ya hentikan sujudnya, duduklah, lanjutkan sholatnya sampai salam. Tidak perlu dibatalkan walaupun sudah azan. Kalau mau kita tahajud pas witir baru takbir Allahu Akbar, azan gitu, lanjutkan witirnya ya sampai selesai, baru setelah itu sholat subuh gitu. Nggak perlu dibatalkan. Salahkah jika kita meningkatkan amal soleh, selain kita berharap pahala dari Allah, kita juga berharap doa kita diijabah? Enggak salah. Jadi di dalam ibadah boleh digabungkan banyak niat yang memang dianjurkan oleh Allah. Kenapa kita ibadah? Ingin pahalanya, ingin surganya, ingin dapat ampunannya, ingin dapat ridhonya gitu. Ingin agar dapat hidayahnya, ingin agar doa kita setelah amal soleh ini diijabah. Itu adalah niat-niat yang soleh, yang bagus, yang boleh diniatkan di dalam ibadah kita ya. Yang tidak boleh diselipkan, semoga orang ada yang lihat, memoto, memvideo, lalu mengupload. Saya terkenal sebagai orang soleh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah itu berarti sudah keluar dari zona keikhlasan. Mohon doanya juga Ustadz. Ana mau melanjutkan pendidikan dan pilihan Ana sesuai dengan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Terakhir, bagaimana cara menolak kemungkaran? Contoh, haul, khususnya kepada orang tua yang masih awam. Soalnya ketika saya memposting video dakwah soal tahlilan, tawasulan, seketika orang tua langsung menyuruh anak untuk belajar agama dari lingkungan terdekat yang masih melakukan hal itu. Iya, pertama amar ma'ruf nahi munkar itu harus, tapi ya kalau amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan bisa melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka tahanlah diri kita. Jangan lakukan. Seperti contoh pertama Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya, di antara Imam Ibnu Qayyim ada. Sedang berjalan ada orang-orang tentara Tartar yang sedang mabuk. Lalu muridnya berkata, ya Imam, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk mereka? Kata beliau, biarkan dia mabuk. Mabuknya lebih baik daripada sadarnya. Kalau dia dihentikan mabuknya, dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Di saat mereka sadar, mereka merampok, membunuh, memperkosa, dan yang lain-lain. Karena tentara penjajah. Kalau mereka mabuk, mereka istirahat dari kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau mencegah sebuah kemungkaran berakibat lahirnya kemungkaran yang lebih besar, maka tahan diri kita. Nah seperti umpamanya ada orang yang dangdutan, kita cegah. Tapi kita sudah perhitungkan, mereka sudah berizin, dikawal juga. Dikawal bukan oleh aparat, oleh orang yang dibayar. Kalau kita cegah, kitanya yang akan babak belur. Percuma. Maka ya sudah biarkan. Nanti akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Bukan karena meridhai kemungkaran itu, tapi untuk mencegah timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Ya. Tapi kalau kita mampu menyampaikan secara baik, lembut, kemudian hilang kemungkaran, minimalnya berkurang, lakukan. Jadi ada etika amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Kedua, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama. Ketiga, ini yang boleh, meminimalisir kemungkaran bila
memungkinkan. Dan keempat yang terbaik, menghilangkan kemungkaran itu sama sekali. Ini yang terbaik ya. Nah lihat, amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan ini masuk kategori mana? Hilang kemungkaran atau berkurang, lakukan. Kalau ternyata dilarang tambah mungkar, maka sudah. Hindarkan bukan karena ridho kepada kemungkaran itu, tapi untuk menghindarkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.